Ya, terima kasih. Di sini saya Gabangun Saputro dengan NIM 214700759. Saya akan mempresentasikan mengenai warung spesial lele untuk tugas sistem informasi akuntansi saya. Untuk siklus akuntansi warung spesial lele ini dibagi menjadi 3, yaitu siklus pemerolehan, kemudian siklus pengolahan, kemudian siklus pendapatan. Untuk siklus pemerolehan, di sini yang pertama yaitu perolehan bahan baku lele, di mana saya mencari tengkulak lele yang segar yang mau mengantarkan ke lokasi, kemudian mencari tengkulak lele yang menawarkan lele segarnya dengan harga yang miring atau harga yang murah, kemudian mencari tengkulak lele yang mau memberikan tukar apabila ada lele yang tidak segar atau mati di dalam perjalanan dalam mengantarkan ke lokasi. Kemudian pemerolehan bahan baku lalin, mencari bahan baku lain seperti bumbu, es batu, teh, jeruk peras, dan lainnya ke pasar dan membeli ke penjual yang memberikan harga yang miring atau murah dan pelayanan yang memuaskan tentunya. Kemudian siklus pengolahan. Di sini menu yang kami akan tawarkan yaitu untuk makanannya. Yang pertama spesial lele cabai hijau, kemudian spesial lele goreng tepung atau crispy, kemudian spesial lele bakar, dan untuk menu tambahannya itu tempe penyet, tahu penyet, dan terong crispy. Untuk sambal sendiri kita menyediakan sambal penyet, sambal terasi super, sambal bawang lanang, sambal kecap, dan sambal terong. Untuk minumannya kita menyediakan es teh atau teh hangat, es jeruk atau jeruk hangat, soda gembira, kemudian kami juga menyediakan soft drink. Untuk pengolahan sendiri, yang pertama saya akan membahas mengenai pengolahan lele cabai hijau. Di sini bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama 2 ekor ikan lele, kemudian 15 buah cabai hijau, kemudian 4 siung bawang merah, kemudian 2 siung bawang putih, kemudian 2 sendok makan minyak goreng untuk menumis, gula secukupnya, garam secukupnya. Untuk langkah pengolahan sendiri, di sini goreng ikan lele hingga matang, kemudian lalu angkat dan sisihkan. Lalu giling kasar cabai hijau, bawang merah, dan bawang putih, lalu tumis dengan minyak panas. Lalu masukkan potongan tomat, gula, dan garam secukupnya, oseng-oseng hingga harum. Lalu masukkan lele yang sudah digoreng tadi, dan lele cabai hijau siap disajikan. Untuk menu yang kedua yaitu lele goreng tepung, di mana bahannya yaitu 4 ekor lele ukuran besar, 2 siung bawang putih, 1/4 sendok makan ketumbar, 1 butir kemiri, garam secukupnya, 100 gram tepung terigu, 25 gram tepung beras, 25 gram tepung maizena, 1 buah jeruk nipis. Untuk pengolahannya sendiri, buat bumbu rendaman dulu, yaitu haluskan bawang putih, ketumbar, kemiri, dan garam, beri air secukupnya. Lalu masukkan lele ke bumbu rendaman, tunggu beberapa saat hingga bumbu meresap. Lalu kita sambil menyiapkan adonan tepung, yaitu tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, beri sedikit garam, aduk rata. Lalu masukkan lele yang sudah direndam ke dalam campuran tepung, baluri lele dengan tepung sampai rata. Panaskan minyak dalam jumlah banyak, goreng lele dan pastikan lele terendam minyak atau deep frying. Jika lele terlalu besar, kita bisa membagi menjadi 2 bagian atau beberapa bagian agar bisa digoreng ke deep frying. Setelah matang, angkat dan sajikan bersama sambal terasi dan lalapan. Untuk sambal kita juga bisa memberikan sambal sesuai selera, di mana selera untuk pelanggan beda-beda. Kemudian menu yang ketiga yaitu adalah lele bakar spesial, di mana untuk bahannya yaitu 2 ekor ikan lele, kemudian 2 sendok makan air jeruk lemon, kemudian setengah sendok teh merica bubuk, kemudian 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, lalu setengah sendok teh ketumbar bubuk, dan daun pisang secukupnya. Untuk bumbu ikan yang dihaluskan yaitu yang pertama 1 ruas jari kencur, kemudian 2 buah cabai merah, 2 mata asam jawa, 2 siung bawang putih, 5 butir kemiri, gula pasir secukupnya, 1 cangkir santan masak, dan garam secukupnya. Cara membuat lele bakar yaitu siapkan bumbu, di mana bumbu ikan bakar itu haluskan bawang merah 3 siung,
bawang putih 2 siung, kemiri, dan campurkan ke dalam kecap manis. Untuk cara membuatnya, goreng ikan lele yang telah berbumbu setengah matang saja. Lalu rendam ikan lele ke dalam bumbu ikan bakar. Bakar di atas teflon dengan api kecil, cukup bakar saja karena lele sudah digoreng sebelumnya. Lalu untuk menu sambalnya yang saya akan bahas yaitu adalah sambal penyet. Bahan sambal penyet sendiri yaitu 5 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit, 2 buah tomat ukuran sedang, 1 sendok gula merah, seujung sendok garam, 1/4 sendok wijen yang sudah disangrai. Untuk cara pengolahannya itu goreng bawang putih, bawang merah hingga mendekati kering, kemudian goreng tomat dan juga cabai, lalu letakkan di pengolahan, haluskan semua bahan yang ada tadi, dilengkapi dengan ketimun, kubis, dan daun kemangi dan jeruk nipis untuk sebagai pemanis dan pemperindah sambalnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai siklus pendapatan. Untuk alokasi pembelian alat pada peralatan, saya membutuhkan 1 buah gerobak dengan harga 1.500.000, kemudian terpal untuk tenda 170.000, kemudian 1 set spanduk 420.000, 1 buah kompor gas 160.000, peralatan dapur 2 juta, sehingga setelah ditotal semuanya membutuhkan 4.250.000 rupiah. Untuk alokasi pembelian bahan awal yaitu 3 kg lele sekitar 20 ekor yaitu 36.000, lalu 2 papan tempe seharga 7.000, 10 potong tahu seharga 5.000, 10 buah terong seharga 15.000, 3 kg minyak goreng 36.000, 3 kg gas yang kita asumsikan untuk 2 hari yaitu 20.000, 1 kg gula 7.000, bumbu dan sayuran 850.000, bahan lain teh, es batu, jeruk peras dan lain-lain 20.000, beras 5 liter 20.000, sehingga jumlahnya yaitu 300.000 rupiah. Untuk analisis usaha, nama usaha yang saya akan dirikan yaitu adalah Warung Pecel Lele Spesial Sambal Penyet, di mana menunya yaitu menu spesial lele. Untuk harga sendiri kisaran dari harga 10.000 sampai 20.000 rupiah saja. Itu untuk harga proporsi. Untuk lokasi saya akan membuka tenda depan rumah. Untuk pemasaran sendiri, pemasaran dilakukan dengan banner atau spanduk dan bisa dipromosikan lewat online, lewat Instagram dan Facebook. Kebetulan di rumah saya juga sudah cukup ramai orang lalu lalang, jalannya juga jalan besar. Untuk dari rincian di atas, untuk mengetahui modal yang harus dikeluarkan dalam menjalankan usaha tersebut adalah dengan cara menjumlah total pengeluaran alat, bahan, dan biaya listrik dan air. Untuk asumsi usaha, jika dalam sehari seminimal saya bisa dikunjungi 30 orang pembeli, dengan asumsi rata-rata per orang menghabiskan 10.000 untuk makan dan minum, maka omset harian saya yaitu adalah 300.000, dimana 30 orang dikali 10.000, sehingga saya akan mendapatkan omset per bulan yaitu 9 juta rupiah dari 300.000 per hari dikalikan 30.000 sebulan. Untuk laporan keuangan, pendapatan usaha yang saya dapatkan tadi adalah 9 juta. Untuk beban operasional yaitu beban air dan listrik 150.000, beban perlengkapan 4.250.000, beban bahan awal 300.000, transportasi dan lain-lain 250.000, gaji karyawan di sini saya akan menyewa karyawan yaitu 1.600.000, kemudian total biaya bahan operasional yaitu 6.550.000, dan sehingga saya mendapat laba bersih 2.450.000 rupiah. Untuk modal awal saya mengeluarkan 8 juta rupiah, laba bersih 2.450.000. Untuk pengambilan prive saya mengambil 450.000, kemudian penambahan mobile 2 juta rupiah, dan modal akhir saya itu 8 juta rupiah. Untuk aktiva lancar terdiri dari kas 5 juta, piutang 2 juta, perlengkapan dan bahan 4.250.000, sehingga jumlahnya aktiva yaitu 11.250.000 rupiah. Untuk pasifa sendiri, utang usaha yaitu 1 juta, gaji utang 1.600.000, jumlah utang lancar 50.000, modal 8 juta, sehingga jumlah kewajiban sama yaitu 11 juta. Untuk flowchart penjualan sendiri yaitu saya akan memulai usaha dengan cara mencari modal, lalu saya akan
pergi untuk ke pasar dan tengkulak lele, lalu saya mengolah bahan, kemudian saya menentukan harga, di mana harga jual hasil beli dari harga beli. Apabila saya mengalami kerugian, maka saya akan mengalami kebangkrutan. Namun apabila saya mendapatkan keuntungan dan modal bertambah, saya akan pergi ke pasar lagi dan tengkulak lele, lalu saya akan menjalankan bisnis ini lanjut dan berlanjut, agar bisa mendapatkan untung yang lebih dan memperlebar bisnis warung pecel lele, warung spesial lele saya ini. Kemudian untuk flowchart pembelian, di mana pelanggan datang, lalu pelanggan memilih menu, kemudian pelanggan memesan dan pesanannya datang, lalu pelanggan menikmati hidangan, kemudian pesanan diproses, kemudian transaksi pembayaran, pelanggan langsung membayar dan pelanggan menerima kwitansi, lalu pelanggan pulang dan perutnya sudah merasakan kenyang dan puas. Sekian presentasi dari saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Gabon Saputro dengan NIM 2147759. Apabila ada kesalahan atau kekurangan yang masih ada, saya mohon maaf kepada Bapak Arif. Untuk waktunya terima kasih dan sekian.